Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bim Jaya, tentunya di Bim Jaya Family Channel ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan yang belum, cepat-cepat subscribe, like, share, dan komen tentunya ya, agar kita lebih semangat memberikan info-info bermanfaat sekitar hobi dan bisnis. Nah, di konten kali ini kita bakalan membahas cara membedakan trotol murai jantan dan betina ya. Kebetulan kita di sini ada Bapak Yaya sebagai narasumber yang terpercaya tentunya ya. Nah, tonton sampai habis videonya, jangan di skip dan masih di Bim Jaya Family. Yuk. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it Inilah contoh murai trotol ya kawan-kawan. Sini bisa dilihat. Nah, ini usia berapa bulan, Pak? Ini umurnya baru 3 minggu kurang lebih. Nah, umurnya baru 3 minggu kawan-kawan. Masih di loloh. Masih bantu loloh, cuman nanti kita bakal bahas cara membedakannya jenis kelamin jantan dan betina. Nanti kita bakal tanya-tanya ya. Ini Medan silang Medan ya Pak ya? Iya, beda. Nah, ini tentunya Medan silang Medan kawan-kawan. Ini Bapak udah berapa tahun Pak? Udah lama mungkin ternak murai di sini? Kalau hitungan tahun mungkin kurang lebih 1 tahun lah kalau murai ya. 1 tahun. Iya, kalau murai. Cuman tapi sedikitnya udah paham ya Pak ya? Ya pahamnya sesuai itu aja, jadi pengalaman selama pengurusan dan sekarang mulai belajar ternak gitu. Oh iya. Nah ini untuk contoh kawan-kawan, kita bakal bahas cara membedakannya seperti apa. Kiranya Pak bisa dipegang burungnya Pak. Oh siap. Ini untuk yang betina dulu Pak. Cirinya tuh kayak seperti apa gitu? Enggak, sekarang saya akan sampaikan secara global dulu ya. Ya. Belum dipegang gitu. Jadi sepengetahuan saya selama saya ngurus dan belajar beternak ini, yang pertama saya membedakan dari ini aja, dari pas ini kebetulan yang netas kan cuma dua ekor. dua ekor ya. Ya. Yang pertama kita cuma bisa itu aja lihat dari postur tubuh. Oh, dari postur tubuh. Kalau yang jantan malah kelihatannya agak gede gitu. Oh, jantan lebih gede. Yang betina agak kecil gitu. Iya. Oh, masih dari fisik kali ya? Iya. Kalau masih lolohan itu dibedakannya dari sana udah kelihatan gitu. Iya. Kalau selain dari postur, apalagi Pak yang jadi perbandingan untuk jenis kelamin jantan dan betina tuh Pak? Kalau selain dari postur, saya bedakan dari ini, kalau jantan kelihatannya lebih aktif gitu Pak. Oh, lebih Fighter aktif. gitu ya, lebih aktif kalau jantan. Kemudian kalau jantan 2,000 years later. Dari warna gitu bisa kelihatan. kemudian dari warna, betul, dari warna kelihatan hitamnya itu lebih mengkilat. Oh, lebih mengkilat. Ya, kalau dari warna gitu. Iya. Kita lihat coba. Kemudian dari bodinya juga, bodinya kalau jantan kelihatannya badannya agak panjang gitu. Oh, postur tubuh Ya, sedikit postur panjang. tubuhnya sedikit panjang. Kalau betinanya kan agak Pendek. kecil, agak pendek lagi gitu. Itu kalau dari paruh, dari mata itu pengaruh nggak tuh Pak? Kalau dari paruh sebenarnya nggak jauh beda kalau menurut saya dari paruh itu. Oh, Dari paruh, dari mata ya hampir sama lah. Hampir Nggak sama. kelihatan ya. ya. Cuman garis besarnya aja kalau saya lihat kalau dari apalagi baru netas seminggu lah kurang lebih, Ya. kelihatan sekali yang gede yang kecil. Oh, ini pasti jantan. Yang gitu. jantan tuh posturnya gede gitu. Iya, gitu. Iya. Tapi emang rata-rata benar gitu. Mungkin pas kebetulan aja. Itu yang saya tahu. Ya ini kan Bapak ya itu share sesuai pengalamannya kawan-kawan, sesuai pengalaman beliau mengurus dan memilah-milah jenis kelamin murai ya. Ini bukan ngadi-ngadi atau bukan ngada-ngada ya. Sesuai realita beliau selama ini mengurus dan beternak murai ya. Nah, ini Pak Yaya coba megang yang jantan nih kayaknya nih. Jantan. Coba Pak.
Nah, boleh dilihatin cirinya itu seperti apa, Pak? Cara megangnya juga saya baru pengalaman bener nih. Kalau jantan kan kelihatannya nih hitamnya mengkilat, terus bintik-bintik kuningnya juga lebih menonjol gitu kan, lebih terang kelihatannya itu. Oh, bintik kuningnya lebih terang Ya. dan warna hitamnya sedikit mengkilat ya. Terus burungnya itu lebih aktif, terus bunyinya juga kan agak beda. Kalau jantan biasanya sering itu apa, agak ada nembak-nembaknya gitu. Oh, ada nemak. Iya. Beda kalau cuman betina kan cuman apa, manggil-manggil doang, biasanya cuman gitu aja bisanya tuh. Setahu saya gitu, bos. Ya Pak. Tapi kan ini real ya kawan-kawan, sesuai pengalaman beliau nih. Ini cirinya seperti ini nih. Dia mempunyai, kalau trotol jantan ini ya, bintiknya itu cenderung lebih terang katanya. Dan warna hitam di bulunya pun dia mengkilat ya Pak ya. Iya, lebih mengkilat Nah, hitamnya. seperti ini nih. Nah, bisa kelihatan kan? Nah, ini yang mengkilat nih. Itu yang jantan kan kawan, dan ini coba untuk yang betina kita pegang nih. Masih kedinginan burungnya nih. Ini kucing ngapain? Nah, ini untuk kalau yang betina, trotol betina ya Pak ya? Kelihatan badannya juga agak kecil gitu kan. Terus bulunya hitamnya enggak begitu mengkilat gitu kan. Terus bintik-bintik apa yang kuningnya itu kan enggak terlalu menonjol lagi. Oh, agak kusam ya Pak? Agak kusam gitu. Dan cenderung lebih sedikit kayaknya ya? Lebih kecil, terus dari kakinya juga agak beda, agak kecil lagi. Oh, kakinya kecil. Nah, itu kawan-kawan, ini yang betina nih. Dia dengan ciri-ciri bulu hitamnya itu cenderung lebih kusam ya. Ya, lebih kusam. Dan bintiknya itu katanya cenderung nggak mengkilat atau lebih kusam juga, dan bintiknya sedikit ya. Dan kakinya itu agak sedikit kecil katanya. Iya. Ini yang betina nih. Ini yang contoh yang betina ya kawan-kawan. Nah, itu yang betina. Ini kawan-kawan bisa dicerna dengan baik ya. Menurut saya simpel banget cara ngebedainnya. Ini dari Pak Yaya, tipsnya itu gampang banget menurut saya. Bisa dicerna dengan baik. Ini usia berapa minggu Pak? Ini kurang lebih 3 minggu. Oh, usia 3 minggu udah kelihatan kawan-kawan. Terus tadi saya mohon maaf karena emang apa, pengetahuan saya setahu saya cuma itu gitu. Iya. Nggak dilebih-lebihin gitu. Jadi ini tipsnya sesuai pengalaman kawan-kawan, bukan lihat dari orang atau tahu dari orang ya. Cuman ini memang saya perhatiin sesuai ekspektasi saya. Beliau untuk membedakan jenis kelaminnya memang sesuai ya dengan spek burung yang ada di sini ya kawan-kawan. Jadi menurut saya hampir 99% condong benar gitu. Cara membedakan trotol murai yang benar, yang jantan dan betina. Nah, ini nih. Nih, bisa kelihatan kan? Ini yang sebelah kanan itu yang jantan kawan-kawan. Nah, ini yang kecil ini yang betina nih. Beda banget. Nah, ini ya. Nah, ini jantan. Nah, yang itu betina. Ini usia 2 minggu ya Pak ya? 3 Oh, 3 minggu. Iya. Ya, udah kelihatan banget. Nah, untuk kawan-kawan tipsnya sangat mudah kan, dan bisa ditiru. Jangan salah lagi milih. Kalau saya kan Trotol kebiasaan murah. paling 5 hari dari sarang itu udah diambil, Pak. Oh, jadi 5 hari netas diambil Pak? Iya, diambil. Iya. Jadi burung itu masih belum melek gitu, masih. Nah, apalagi beliau panennya itu netes langsung diambil kawan, dan diloloh ya Pak. Iya, diloloh. Jadi beliau itu lebih tahu perkembangan burung tersebut. Nah, di situ mungkin beliau sudah belajar cara membedakan jenis kelaminnya ya Pak ya. Iya. Sesuai pengalaman beliau. Ya, keduanya biar cepat nelur lagi gitu. Itu balik laginya ke ekonomi tuh kayaknya. Bener banget. Ya, emang pingin mumpung itu, kalau masalahnya kan kalau burung murai kalau udah mabung kan lama itu apanya, Nelornya. produksinya lagi. Iya, lama. bener banget Pak. 2 bulan 3 bulanan lah. Iya. Kadang-kadang lebih itu. Iya, betul. Makanya ada kesempatan ya kita gimana caranya supaya produksinya lebih cepat gitu. Iya, betul banget Pak. Nah, itu kawan-kawan untuk tip cara membedakan murai jantan dan betina versi Pak Yaya ya, dan sesuai dengan pengalaman beliau, tidak mengada-ngada ya. Nah, itu mungkin sekilas, dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau untuk mengulas ciri
burung murai Medan jantan dan betina dengan santai. Nah, tentunya jangan di-skip videonya dan terus tonton sampai habis ya. Nah, kawan, itulah contoh video yang membedakan cara murai trotol jantan dan betina. Nah, kita bakal kilas balik dan tanya-tanya dengan beliau, dengan Bapak Yaya tentunya, sambil santai-santai ngobrol, dan tentunya kawan-kawan bisa dipahami ya, ditonton dari awal sampai akhir, ambil yang baiknya dan maaf bila ada yang buruknya. Nah, di sini ada Pak Yaya. Pak, ini murai trotol yang jantan yang betina kita bahas tadi bisa diulas kembali Pak, dari ciri nih, dari ciri pertama fisik itu seperti apa nih Pak? Kita dimulai dari betina ya? Ya, dari betina. Kalau betina kan menurut pengalaman saya selama saya ini belajar beternak, Ya. jadi kalau betina cenderung kan dari warna itu agak kusam kalau dilihat dari bulu. Kemudian daripada bodinya itu agak Agak kecil. identik agak kecil gitu kan. Dari kaki juga agak kecil juga dari kaki juga. Itu dari bintik Pak, dia gimana tuh perbedaannya tuh kalau betina? Bintik-bintik kuningnya juga kurang kelihatan menonjol gitu, nggak kayak yang jantan kan lebih jelas. Oh, kan, lebih jelas, terang, ya. lebih terang. Iya. Dan bintiknya pun kalau betina cenderung lebih sedikit ya Pak ya. Iya, iya. Nah itu kawan, tip yang pertama itu dengan cara membedakan bulu ya, warna bulu. Untuk yang betina itu cenderung lebih kusam ya Pak ya. Hitamnya tuh tidak mengkilat katanya, dan bintiknya pun kusam juga, dan lebih sedikit, cenderung lebih sedikit untuk yang betina nih, seperti itu. Nah, untuk yang jantan Pak, kiranya seperti apa tuh Pak? Kalau jantan kalau lihat dari bulu udah jelas, udah seperti tadi dijelaskan bahwa kalau jantan kan dari bulu lebih Lebih hitam mengkilat. hitam mengkilat ya. trotol. Dari bintik-bintik kuningnya juga lebih terang, gitu Lebih kan. terang dan lebih banyak. Iya, lebih banyak, terus burungnya lebih aktif gitu kan, nggak kayak betina gitu. Iya betul. Terus Nah, suka ada itu apa, mulai ada suara nemak-nemak itu kalau jantan itu. kalau ada suara nemak bukan manggil. Manggil ada, beda lagi kan. Oh, jadi ternyata untuk yang jantan, trotol jantan anakan itu cenderung ada suara nemak kawan-kawan. Ini nemaknya nggak tahu nemak apa nih, saya kurang tahu. Cuman perbedaan Beda kan suaranya. kalau misalnya manggil kan tweet gitu Ya, kan ya. iya, Kalau iya. nembak kan tweet gitu. Oh, dobelan berarti. Dobelan gitu. Oh, kayak ada gitu. suara manggil dobelan kawan-kawan untuk yang jantan nih katanya. Dan dari bulu pun berbanding terbalik dengan yang betina katanya. Yang jantan itu cenderung lebih, bulu hitamnya lebih mengkilat ya Pak ya. Pertama ya, bulu hitamnya mengkilat, dan bintiknya itu cenderung lebih terang ya Pak ya. Iya, lebih. Dan trotol bintik kuningnya itu lebih banyak dibanding yang betina. Begitu kawan-kawan. Dan yang kedua itu tadi kata Bapak ya, variasi suaranya udah kelihatan gitu, seperti itu. Nah, untuk dari mata nih Pak, dari paruh itu ada perbedaan nggak tuh? Kalau menurut saya ya nggak begitu jauh beda gitu kan. Oh, hampir sama. Iya, hampir sama lah kalau menurut saya gitu. Oh, kalau dari paruh sama mata kayak kata beliau itu hampir sama kawan-kawan, jadi tidak bisa jadi patokan ya Pak ya. Yang jadi patokan kalau menurut saya gitu. Nah, jadi nggak bisa jadi patokan nih. Kalau dari sekiranya kalau dari postur nih Pak, yang spesifik seperti apa tuh Pak? Yang jantan gitu. Yang jantan ya dari tingkahnya juga kan udah aktif gitu kan. Wah, kelihatannya agak beda lah. Udah, Lebih semangat gitu ya. Iya, beda. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang misalnya suatu saat misalnya ternak, pastilah langsung bisa membedakan gitu. Oh, Jadi iya. secara alami bisa membedakan gitu. Oh, jadi betul, menurut beliau itu yang jantan itu kalau anakan jantan trotol murai cenderung lebih aktif ya Pak ya. Dia lebih aktif dibanding dengan yang betina kawan-kawan. Oh, berarti tadi tuh ciri jantan nih Pak ya. Pertama itu dari bulu ya Pak. Untuk yang ciri jantan itu kita ulas, dari bulu lebih mengkilat hitamnya, dan cenderung bintik kuningnya itu mengkilat juga dan lebih banyak.
Dan yang kedua, tip yang kedua itu burung jantan trotol itu cenderung lebih aktif ya Pak. Lebih aktif, tapi bukan aktif karena misalnya burungnya takut Gerabak-gerubuk, atau apa, ya, bukan gerabak-gerubuk. Bukan takut tapi ya lebih aktifnya itu dia lebih banyak gerak mungkin. Iya. Nah itu. Dan yang ketiga itu dari variasi suara ya Pak ya. Nah begitu kawan-kawan. Ini menurut saya mudah banget ya untuk kawan-kawan cara membedakannya seperti itu. Dikarenakan saya rasa saya langsung dapat gitu ya cara membedakannya seperti apa. Nah di sini Bapak berapa pasang nih Pak? Murahnya di sini? Maksudnya yang anak kan Yang jodohan? baru 3. Oh, baru 3. Ya, yang produksi baru 2. Oh, beliau mempunyai 3 jodoh dan yang produksi baru 2 kawan-kawan. Sekarang trotol ada 8 kalau nggak salah. Oh, ada 8 anakan sekarang. Oh, ada 8 Yang anakan. sudah ngepur 3, yang masih lolohan 5. Nah, ternyata banyak banget ya. Kita untuk ngebahasnya kayaknya mungkin perlu sehari 2 hari nih. Cuman kita poinnya di sini tip cara membedakan murai trotol jantan dan betina ya. Nah, itulah tip cara membedakannya kawan-kawan. Mudah banget dan bisa dicoba di rumah ya kawan-kawan atau di kios-kios lainnya. Dan untuk yang kawan-kawan yang berniat untuk ternak silahkan dengan catatan belajar dulu tentunya ya Pak ya. Tapi di sini Bapak ternak ada asam manisnya nggak tuh Pak? Pahitnya gitu. Ya asam manisnya ya asamnya ya lama menunggunya gitu kan. Oh, Kita jadi kan prosesnya lama? dari nol gitu kan nggak tahu. Kita nanya-nanya ke sana kemari kok kadang-kadang kan beda-beda caranya. Iya, betul. Padahal sebenarnya kalau menurut saya si burung itu kalau misalnya di kandang gitu kan harus pertama si burungnya harus sehat, keduanya si burung itu kan butuh menyesuaikan gitu kan di kandang itu nyaman enggak gitu Ya, kan harus nyaman baru. dulu si burungnya itu ya. Iya. Nah, itu. Itu proses si Bapak selama ini proses dari penjodohan sampai bertelur itu kira-kira berapa bulan, berapa tahunkah gitu? Lama juga lupa lagi kalau Mungkin beliau saking di sini maaf ya kawan-kawan, beliau karena di sini banyak nggak cuman murai, hewan yang lain pun beliau punya gitu, jadi nggak terlalu merhatiin satu-satu. karena hobi aja Pak. Nah, Ya, karena tadinya. justru real karena hobi kawan-kawan. Nah, oh jadi prosesnya lama juga Bapak ya? lama Lama. Tapi setelah bertelur itu susah bertelur lagi apa cepat tuh Pak dari siklusnya? Kalau dari siklusnya dari pertama mulai awal nelor udah berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Jong terus, nol terus. Oh, nggak netes? Iya, nggak netes. Yang keempatnya alhamdulillah. Nah, dari 4 itu mulai itu kan cuma 14 hari kan dia netasnya itu yang ngeramnya. Iya. 14 hari. Udah netas, 5 hari saya ambil. Kurang lebih 2 mingguan itu udah mulai nelor lagi itu. Oh, jadi kebuka semuanya ya Pak? Iya, alhamdulillah kebuka gitu. Oh, jadi kawan-kawan tidak semudah yang kawan-kawan pikir ya, ternyata untuk berternak murai itu banyak proses dan juga pengalaman tentunya. Seperti beliau pengalaman ada jodohan nelor cuman nggak netes ya Pak ya. Iya. Cuman di beberapa bulan kemudian alhamdulillah dan sampai sekarang burung-burungnya udah mulai netes ya, kayak tadi video tadi kita lihat anakannya seperti apa. Nah, itu biaya awal untuk ternak murai Bapak dulu berapa tuh? Karena saya awalnya kan udah bukan ngejarnya bisnis gitu Iya, ya, betul. hobi gitu kan. Makanya kalau ditanya masalah biaya itu kan saya bingung nggak tahu. Jadi balik lagi nya pusing lagi kawan-kawan, nggak masalah biaya itu beliau udah tidak ngitung-ngitung ya. Jadi berjalan begitu saja ya Pak ya. Iya, berjalan begitu saja daripada pusing kan dibilang siapa nggak segitu kan. Nah, betul. Jadi realistis sesuai pengalaman kawan-kawan. Cuman ditanya untuk biayanya beliau kurang tahu dikarenakan beliau juga bekerja, jadi sesuai berjalan dengan apa adanya ya. Oh, begitu Pak. Nah, untuk tips nih Pak untuk kawan-kawan di luar sana, tips ada pesan-pesan nggak atau tips cara ternak murai Pak nih? Kalau menurut saya tipsnya itu ya yang penting kalau misalnya ada rekan-rekan mau belajar ternak Iya. khususnya burung murai ya kita patokannya harus sabar aja. Oh, sabar. Ya. Kuncinya sabar itu Insya Pak. Allah suatu saat bakal kebuka gitu kan. Oh gini. Saya juga jujur aja secara alami ini tahunya kan dipelajari oh gini.
daripada kalau belajar di buku kan pusing gitu kan. Makanya Sekolah aja pusing, Pak baca buku ini buat beternak, baca buku pusing, nama pusing. ya gitu ikuti arus aja kita. Nah. Burung maunya gini ya harus kita ikuti. Iya betul. Jadi Kalau nggak diikutin stres Pak. kadang nggak nolol bisa bikin stres ya Pak ya. Ya, Nah, jadi pertama itu sabar kuncinya kawan-kawan untuk beternak murai dan tentunya belajar ya Pak ya. Dipelajari kawan-kawan seperti itu. Nah untuk kawan-kawan di luar sana silahkan mencoba dan tentunya harus bisa belajar sabar dan dipelajari ya Pak ya. Nah mungkin segitu kawan-kawan untuk tips cara membedakan murai trotol jantan dan betina nih. Dan ini saya langsung dari sumber yang terpercaya kawan-kawannya sesuai pengalaman beliau. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen, dan yang nggak skip videonya ya. Terima kasih Pak Yaya untuk waktunya. Dan tentunya dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan tentunya hanya di BIM Jaya Family, dan kita agar lebih semangat memberikan info sekitar hobi dan bisnis kawan-kawan. Terima kasih dan salam dari BIM Jaya. Yuk.